Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika, dan sebagian dari keutamaan melaksanakan ibadah salat, anna salata, bahwasanya salat itu tanha, dapat mencegah sahibaha, pelakunya, yaitu pelaku salat, yakni orang yang melaksanakan salat, mencegah apa? Anil fakhsya'i, dari perbuatan fahash, perbuatan keji, wal munkari, dan perbuatan munkar. Qala Allah Ta'ala, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah, inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu, bacalah. Siapa yang disuruh baca? Tentu adalah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang suruh baca siapa? Allah. Bacalah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma apa-apa, uhiya, yang aku telah wahyukan, ilaika, kepadamu wahai Nabi, minal kitabi, yaitu dari kitab suci Al-Quran. Wa aqim, dan dirikanlah, tegakkanlah as-salata, salat 5 waktu. Inna salata, sesungguhnya salat itu tanha, dapat mencegah, anil fahsya'i, dari perbuatan fahash, perbuatan keji, wal munkari, dan perbuatan munkar. Wala dzikrullahi akbaru, dan benar-benar berzikir kepada Allah itu lebih besar. Benar-benar dalam mengingat Allah itu lebih besar, yakni zikrullah, salat. Zikrullah yang paling sempurna adalah salat. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, maha mengetahui, ma apa-apa, tasna'una, yang kalian perbuat. Al-Ankabut ayat 45. Faqad amara subhanahu, maka sungguh telah memerintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu, maha suci dia, biiqamatis salati, untuk menegakkan salat. Wa bayyana, dan Allah menjelaskan, atharas salati, pengaruh daripada ibadah salat, fiman, bagi orang, aqamaha, yang menegakkannya, annaha, bahwasanya salat itu tanhahu, dapat mencegah itu salat, hu, kepada orang yang mengerjakannya, anil fahsya'i, dari perbuatan keji, ay al muharramati al fi'liyati, perbuatan keji itu, fahash itu, al muharramati al fi'liyati, hal-hal yang haram yang dikerjakan, mengerjakan hal-hal yang haram. Wal munkari al qawliyi, dan perbuatan munkar, yaitu yang sifatnya qauliyah. Ya. Jadi kalau fahash itu haram yang sifatnya fi'liyah, kalau munkar haram yang sifatnya qauliyah. Wal fawahishil fi'liyati, wal fawahishul fi'liyatu wal munkaratu al qawliyatu. Kalau kembali kepada anil fakhsya, berarti wal fawahishi, wal fawahishil fi'liyati al munkarati al qawliyati, yaitu perbuatan keji terkait dengan fi'liyah
Dan kemunkaran itu terkait dengan qauliyah. Huma, kedua-duanya, majma'ul asami wadzunubi. Kedua-duanya adalah sumber kesalahan dan dosa. Jadi ada ismun, ada dzambun, ya. Ada ismun, ya, jamaknya asam, ada dzambun, jamaknya dzunub. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih lanjutan dari tentang keutamaan orang menegakkan sholat 5 waktu. Saya mencoba menghitung dari poin pertama. Sekarang itu adalah poin yang ke-15. Poin yang ke-15 bahwasanya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah firmankan, ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi mula-mula kalau kembali pada ayat ini, bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ya. Karena sumber hukum Islam yang pokok adalah Al-Quran. Kalau begitu Nabi bisa baca nggak? Ya. Kalau kalimatnya utlu, ya. Nah ini ada dua kalimat, ada dua kata yang berbeda. Ada utlu, ada iqra. Utlu dari kata tala yatlu tilawatan. Ya. Musabaqah tilawatil Quran. Ya. Nah, ada iqra dari kata qara'a yaqra'u, ya, qira'atan. Bacaan. Jadi ada membaca, ada tilawah. Membaca sekedar baca, tapi ketika sudah sampai pada tilawah berarti harus tartil fil qiraah wal fahim fil makna. Bacaannya harus rapi dan maknanya harus paham. Terhadap Al-Quran tidak sekedar membaca, tapi juga memahami makna dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sebab ada pula orang, dia sudah baca Quran tapi tidak memahami kandungan dalam Al-Quran, sehingga dia salah dalam memaknai Al-Quran. Ujung-ujungnya melakukan dosa, padahal sudah tilawatul Quran. Ada orang yang di zaman Sayyidina Umar itu sudah diangkat menjadi guru Quran tingkat nasional. Tapi pasca wafatnya Sayyidina Umar, orang ini masuk dalam kelompok, yaitu kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok Khawarij. Sehingga di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, orang ini membunuh khalifah, namanya Abdurrahman bin Muljam, ya. Membunuh khalifah Sayyidina Ali, ya. Membunuhnya juga dengan takbir, ya. Ya. Merasa diri benar, yang lain salah. Itu Abdurrahman bin Muljam. Itu pembaca Al-Quran, ya. Tapi ya, berbeda pandangan politik, ya, salah memahami Al-Quran, ujung-ujungnya ya, menjadi seberangan dan bermusuhan.
Nah, kita ini sumbernya sama. Ya. Orang-orang NU sumbernya Al-Quran, hadis. Muhammadiyah sumbernya Al-Quran, hadis. Ya. Salafi Wahabi sumbernya Quran, hadis. Ya. Siapa lagi itu? Persis sumbernya Quran, hadis. Tapi kenapa beda-beda? Ya. Nah, itu berarti salah dalam memahami Al-Quran. Karena itu belajar Al-Quran, cari guru yang bacaannya fasih, bagus. Belajar Al-Quran tentang tafsir, maka cari guru yang paham tentang tafsir Al-Quran, sehingga tidak melenceng dari pemahaman salafus saleh, pemahaman orang-orang saleh zaman dahulu. Dirikanlah sholat. Itu yang kedua. Pertama, ajarkan Al-Quran. Yang kedua, dirikanlah sholat. Sebab sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi sholat itu harus berbekas ya, bagi pelakunya. Ya. Asarus sholat. Ya, sholat itu harus ada ciri-cirinya pada pelaku sholat, yaitu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, kenapa orang sudah sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar? Letak kesalahannya di mana? Ya. Letak kesalahannya bukan pada sholatnya, tapi pada pelaku sholatnya. Belum mampu membawa sholat, ya, membawa ritual sholat untuk menjadi perilaku sehari-hari. Ya. Karena itu dalam sholat itu ada tingkatannya. Ya. Tingkatan pertama, orang sholat itu gugur kewajiban. Udah pokoknya yang penting gue udah sholat, kewajiban sudah dilaksanakan. Nah, ini tingkatan yang paling banyak. Tingkatan paling banyak orang sholat yang penting gugur kewajiban. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya pokoknya sholat. Biar kata telat waktu, yang penting sholat. Ini gugur kewajiban. Zuhur jam berapa? 12 ya, misalnya nih. Karena dia sholat itu dianggap sekedar gugur kewajiban, sholat zuhurnya jam berapa? Jam 2, setengah 3 ya. Kalau ditanya kenapa sholatmu telat, kan yang penting sholat. Yang penting sholat. Itu berarti sholatnya baru gugur kewajiban. Nggak ada perhatian untuk sholat berjamaah, nggak ada perhatian untuk mengejar di awal waktu, nggak ada perhatian supaya sempurna dalam sholat. Pokoknya yang penting saya sudah sholat. Nah, ini tingkatan pertama. Kalau sholat kita masih begini modelannya, maka belum mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang ada STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Sholat dikerjakan, nipu dikerjakan. Ya. Sholat dikerjakan, berbuat dosa dikerjakan. Itu berarti sholatnya baru gugur kewajiban. Karena itu tingkatkan pada tingkatan kedua. Ya. Apa itu? Senang sholat. Ya. Senang sama sholat. Ya. Kalau kita sudah senang sama sholat, berarti kita mulai mengerjakan sholat itu dengan kesenangan hati, sehingga tidak menunda-nunda dalam pekerjaan sholat. Ya. Senang dalam sholat, senang dengan sholat, berarti siap menunggu datangnya waktu sholat.
macam anak muda-mudi lagi cinta, ya. Ya, kata perempuannya, "Bang, malam ini kan malam minggu, ya, tungguin adik di perapatan mana itu sebelah perapatan belakang harapan kita, ya, jam 8 tank, ya, jam 8 tank abang udah di situ." Kalau ini laki-laki memang sedang jatuh cinta, kira-kira datang ke situ jam 8 persis apa jam 7 udah sampai situ? Iya, jam 7 udah sampai situ. Ya, 1 jam sebelumnya sudah standby. Ya. Kenapa? Karena dia lagi demen, lagi cinta. Ya. Bila perlu dijemput ke rumahnya. Ya. Jadi tidak menunggu, tidak ditunggu oleh sholat, tapi menunggu waktu sholat. Jadi tandanya orang yang mulai senang dengan sholat. Kalau kita sudah mulai senang dengan sholat, nah itu keji dan munkar mulai bergeser, ya. Karena apa? Hatinya sudah mulai mu'allaqun bil masajid, ya. Ya. Besok yang dapat naungan itu 7 golongan, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terikat di masjid. Ya. Kalaupun dia belum mampu menunggu waktu sholat, setidaknya begitu ada undangan sholat, dia mensegerakan datang mengerjakan ibadah sholat. Kalau sudah hayya 'alas shalah, breng jalan. Ya. Hayya 'alas shalah, breng jalan. Kenapa? Karena ba'da hayya 'alas shalah adalah hayya 'alal falah. Mari kita menuju kebahagiaan. Jadi orang yang mensegerakan sholat akan memperoleh kebahagiaan. Nah itu sholat yang sudah mulai terisi, ya. Pekerjaan sholatnya sudah mulai terisi di luar sholat. Karena yakin bahwa orang yang mengerjakan sholat di awal waktu, orang yang mengerjakan sholat di awal waktu, itu Allah siap memberikan dia kebahagiaan. Seneng sama sholat. Kalau sudah seneng sama sholat, naik kepada level ketiga, ya. Takut, ya, apabila tertinggal sholat, ya. Takut apabila tertinggal sholat. Nah ini berarti sudah mulai perhatian, ya, bagaimana caranya supaya saya tidak tertinggal sholat. Umpamanya sudah jam 11 siang ngantuk, nahan tidur apa tidur? Nah, kalau tidur lewat zuhurnya. Tapi kalau nahan ngantuk nggak tidur, ya zuhurnya menjadi di awal waktu. Nah, itu berarti takut ninggalin sholat. Disamper temen mau berangkat ke satu tempat jam 11:30, berangkat 11:30 apa nunggu zuhur? Nah ini namanya orang sudah mulai takut meninggalkan sholat. Takut meninggalkan sholat itu bukan tidak sholat, tapi takut sholatnya tertinggal, ya, sehingga waktunya terlewatkan, tidak di awal waktu. Ini hatinya sudah mulai bergantung pada pekerjaan sholat. Kemudian tingkatkan lagi level keempat, yaitu menyesal manakala meninggalkan sholat berjamaah. Menyesal manakala meninggalkan sholat berjamaah. Ya Allah, ketinggalan jamaah saya ini. Nah, maka mensegerakan, ya, sebelum
qomat udah sampai ke masjid, sebelum qomat sudah sampai ke masjid. Ya. Karena ada dalam satu riwayat, ya, ini saya temukan di beberapa kitab, di antaranya di kitab Irsyadul Ibad. Ada orang ini tertinggal sholat isya. Ya. Jadi sudah masuk waktu isya, dia ada tamu, ngelayanin tamu, sampai akhirnya ya udah qomat, udah selesai sholat, tamunya nggak diajak ke masjid, tamunya pamit pulang, dia berangkat ke masjid, udah bubar sholat di Masjid Al-Amaliyah, udah bubar sholat isya, dia pindah masjid mana yang terdekat dari sini, Mujahidin, ke Mujahidin udah bubar sholat isya. Masjid mana lagi? Udah bubar sholat isya. Musola kali masih ada yang telat-telat. Musola apa yang dekat sini? Ar-Ridha misalnya. Udah bubar juga. Masya Allah. Udah ketinggalan nih saya nih. Akhirnya dia sholat isya sebanyak 27 kali. Ini orang yang udah takut meninggalkan sholat berjamaah. Dia sholat isya sebanyak 27 kali, ingin mengejar pahala jamaah. Malam itu dia tidur, dia bermimpi naik kuda, ya, dengan kawan-kawannya. Tetapi dia tidak bisa menyusul kuda kawan-kawannya yang jalan terlebih dahulu. Semakin dipacu cepat kudanya, semakin jauh tertinggal dari kawan-kawannya. Kemudian dia terbangun, lalu datang kepada gurunya, dia sampaikan riwayat itu. Apa kata gurunya? Berarti sholatmu 27 kali itu tidak bisa menandingi sholat teman-temanmu 1 kali tetapi berjamaah. Kita terus terang masih sering mensepelekan sholat berjamaah. Nyepelein apa seriusin sama jamaah? Kita masih sering menyepelekan sholat berjamaah. Sering saya sampaikan, kalau ibarat terima upah, ya, sholat sendiri itu upahnya 1 juta, sholat berjamaah upahnya 27 juta, orang yang akalnya sehat pasti milih upah yang 27 juta. Tapi kira-kira orang-orang sekitar Al-Amaliyah ini milih yang upahnya 27 juta apa yang 1 juta? Ayo. Hatta yang rumahnya mepet tembok nih sama Amaliyah, milih 1 juta apa 27 juta? Kalau yang akalnya sehat, akalnya waras, milih pahala yang upah yang banyak 27 juta. Tapi nyatanya masih banyak yang tertinggal dalam sholat berjamaah. Nah, ini penting, perlu saya sampaikan. Ya. Kalau sekarang kita belum merasa, tapi nanti begitu kita masuk di liang lahat, ya, di alam kubur, baru terasa, ya Allah, ternyata saya tertinggal jauh, ya, dengan teman-teman yang sholatnya berjamaah. Makanya nanti orang masuk ke liang lahat itu banyak yang terkaget-kaget, ya. Ya, temannya pada ngaji, dia nggak mau ngaji, ya. Padahal di rumah cuman kongko, gitu. Padahal ngaji tinggal duduk doang, ya, duduk dengerin, ya, sambil ngantuk nggak apa-apa, itu ada pahala dan besar pahalanya, ya. Tapi masih banyak yang menyepelekan. Sholat berjamaah udah dipanggil-panggil dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, ya. Ya, apalagi subuh udah dipanggil-panggil, as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Ya emang kupingnya rada-rada kurang terang, mungkin udah dikencingin setan kali, ya.
Ya, dengannya ente sholat teku naon-naon. Atau yang tua-tua, karena orang Jawa ya, sing sholat sing enom-enom gitu. Nah, jadi penyesalannya nanti kalau sudah meninggal dunia ya. Maka kata Allah apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai nanti datang kepadamu sebuah keyakinan. Kalau belum sampai ke liang lahat, belum menemukan keyakinan yang kuat. Tapi begitu masuk liang lahat, ya Allah, rugi banyak saya rupanya ini. Kalah dengan teman-teman yang semangat sholat berjamaah. Menyesal ketika tertinggal sholat berjamaah. Nah, tingkatkan lagi yang kelima, merasa nikmat saat sedang sholat. Ini poin tertinggi ini, ya. Merasa nikmat ketika sedang sholat. Rasulullah itu selalu manggil Bilal, ya Bilal arihna bis sholat, ya Bilal arihna bis sholat. Bilal, bikin seneng saya sama sholat. Itu saya buka di tafsir surat Al-Mu'minun ayat-ayat pertama itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Gitu. Sungguh beruntung, ya, sungguh bejo ya. Aflah itu, falah itu bahagia, bahagia dunia akhirat. Ya. Ya, orang-orang mukmin bahagia dunia akhirat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang salatnya khusyuk. Khusyuk itu apa? Ya. Al-khawf wal faragh. Ya. Ya. Ini satu sahabat atau satu ulama menafsirkan, takut kepada Allah dan kosong dari urusan dunia. Itu khusyuk. Ya. Takut kepada Allah dan kosong dari urusan-urusan dunia. Kosongkan hati, kosongkan pikiran dari urusan dunia. Itu baru nanti khusyuk. Ya. Tapi kalau otak kita masih kelibet sama urusan dunia, jangan harap sholat kita jadi khusyuk. Ya. Habis berantem sama orang, ya, misalnya nih, habis selisih sama orang, terus sholat, yang kepikiran apa itu? Muka orang itu. Kadang-kadang ada peristiwa lucu yang menggelikan yang kita lihat. Itu begitu kita sholat, kebayang itu peristiwa itu, sehingga kadang-kadang ya, kita tertawa dalam hati. Ya. Nah itu karena masih terlibat oleh urusan-urusan dunia. Rasa takut kepada Allahnya tidak ada, lalu mengosongkan dari urusan dunia nggak ada, maka dia belum sampai pada titik khusyuk. Tapi kalau sudah takut kepada Allah dan kosong terhadap urusan-urusan dunia, akan sampai kepada khusyuk. Itu akan sampai kepada khusyuk. Nah, khusyuk itu cirinya adalah nikmat saat sholat. Saat sholat memperoleh kenikmatan. Sebagaimana kenikmatan hubungan suami istri, atau sebagaimana kenikmatan orang-orang yang sedang bernostalgia, lalu nyanyian nostalgia, ya, mendapatkan kebahagiaan batin. Nah itu khusyuk. Ya. Dulu di TV itu ada program namanya lagu-lagu nostalgia. Ya. Jadi orang-orang sepuh-sepuh itu diundang di TV, kemudian mereka menyanyi dengan nyanyian-nyanyian nostalgia. Ya. Kemudian mereka turun, ya, sambil joget atau dansa atau ya
joget-joget ringan dengan pasangannya masing-masing, lalu kemudian menikmati, menghayati lagu itu sehingga terbayang masa-masa lalu, ya, ada kebahagiaan. Nah itu nikmat. Sudahkah kita dalam sholat sampai pada titik nikmat seperti itu? Kalau sudah sampai pada titik nikmat seperti itu, berarti sudah mulai ada pada tingkat khusyuk. Kita kadang-kadang jangankan di dalam perjalanan pekerjaan sholat, mau mulai sholat aja ya, udah salah niat ya. Sholatnya asar, niatnya sholat zuhur. Sholatnya asar, niatnya usolli fardhu zuhri. Bagaimana ya. Baru mau masuk sholat aja sudah konsentrasinya hilang. Bagaimana saat masuk dalam pekerjaan sholat? Bapak nyari ombeng, nyari martil, ya, nggak ketemu-ketemu. Kata anaknya, Pak, tinggal sholat aja Pak. Ntar kalau sholat pasti ketemu. Nah itu kelas kita, kelas sholat kita begitu. Insya Allah. Nah maka kita coba naikkan level sholat kita adalah merasa nikmat saat sholat. Rasulullah manggil Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Ya. Bilal, bikin aku istirahat lewat sholat. Jadi sholat itu ya, tempat istirahat dari pikiran-pikiran duniawi, istirahat dari harokah-harokah yang sifatnya duniawi, itu sholat. Nah, jadi itulah pekerjaan sholat yang mampu menjadi alat tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu menjadi benteng mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kita sudah seperti itu, maka kendali sholat itu mampu menggerakkan hati kita, menggerakkan jiwa kita. Nah, peristiwa tentang Isra Mi'raj ya, peristiwa tentang Isra Mi'raj ya, itu Rasulullah sebelum berangkat ya, Rasulullah sebelum berangkat Isra Mi'raj itu dalam satu riwayat dibelah dadanya ya, dibelah oleh malaikat Jibril, dibelah ya, dibersihkan ya. Baru kemudian ditutup kembali dan mulailah berangkat Isra dan Mi'raj. Nah itu sebuah pelajaran bagi kita bahwa ketika kita wudu itu adalah suci zahir, tapi suci batinnya adalah dada kita sedang dibelah, sebagaimana Rasulullah SAW. Dada kita dibelah, dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, bersihkan dari kotoran-kotoran hati, yang kemudian ketika mau melangkah sholat hatinya sudah bersih. Jadi wudu zahirnya ya mencuci dari kotoran hadas, tapi batiniyahnya, hakikiyahnya wudu itu adalah mencuci kotoran penyakit hati. Kalau orang hatinya sudah bersih, jauh dari kotoran-kotoran penyakit hati, sholat itu enteng, ringan ya. Ya. Nggak usah pakai konsentrasi usolli juga udah langsung nyambung, connect sama Allah ya. Kan kadang ada orang Allahu Akbar gitu, tapi ada yang usolli fardhon, ulangi lagi usolli. Nah, ini mulai was-was ini ya, bahaya itu was-was itu, al-waswas minasyaiton ya. Nah, kalau kita ya karena melatih supaya hati menjadi khusyuk, maka kita melafalkan niat
namanya talaffuzun niat. Sholli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati. Itu namanya menata diri untuk konsentrasi, masuk pada level khusyuk, masuk pada level bagaimana sholat itu biar terasa nikmat. Maka ada konsentrasi awalnya, ya, ada konsentrasi awalnya. Bagaimana orang mau main badminton, ya, dia mau pertandingan, maka ada pemanasannya dulu, ya, pemanasan, latihan. Ya. Bagaimana orang mau masuk dalam puasa Ramadan, maka ada latihannya, mulai puasa sunnah Rajab, puasa sunnah Sya'ban. Jadi begitu masuk Ramadan udah siap. Ya. Bagaimana orang mau sholat supaya khusyuk, ditata dulu, ya. Berdiri tegak, rapi, ya. Kemudian mulai menggerakkan lisan, mendorong hati supaya masuk pada level khusyuk. Ya, saya niat sholat subuh, anu dan sebagainya. Allahu Akbar. Itu level khusyuk. Makanya takbirnya namanya takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Kan takbir ada berapa? Ada dua. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Kenapa takbir itu disebut takbiratul ihram? Itu takbir yang menandai sesudah itu haram beraktivitas, ya, selain daripada sholat. Ya. Sebelum takbir ngobrol boleh nggak? Boleh. Sebelum takbir nerima telepon boleh nggak? Boleh. Sebelum takbir minum boleh nggak? Boleh. Tapi begitu Allahu Akbar, HP bunyi, boleh nggak terima? Nggak boleh. Berarti takbiratul ihram itu adalah takbir di mana, ya, sesudah takbir itu orang haram beraktivitas kecuali terkait dengan pekerjaan ibadah salat. Nah, usolli itu adalah menata hati untuk masuk pada ranah khusyuk dalam pekerjaan salat. Kalau salat kita sudah kita tata seperti itu, yakin bahwa salat kita akan sampai kepada tanha anil fakhsya'i wal munkar. Ada fahash, ada munkar. Apa bedanya fahash sama munkar? Ya, fahash itu al-muharramatul fi'liyah, ya, keharaman yang sifatnya perbuatan, ya. Ya. Perbuatan yang menimbulkan haram, ya, misalnya judi, minuman keras, mabok, ya, atau menipu, ya, atau zina. Nah, itu fahsya, ya. Jadi perbuatan keji yang sifatnya adalah perbuatan, ya. Kalau munkar itu sifatnya qauliyah, ucapan. Maka ada yang memaknai kalau fahsya itu dosa terkait dengan Allah, ya. Kalau munkar itu dosa tidak sekedar terkait dengan Allah, tapi juga terkait antar sesama manusia. Karena ucapan kan berarti kan dosa terkait dengan manusia. Ya, bisa juga terkait dengan Allah, ya. Omongannya kasar yang menjurus kepada perbuatan dosa. Nah, tapi misalnya ghibah, ya, kemudian sebangsanya, ya, kibir lewat ucapan, itu juga kemunkaran, ya, ya, terkait dengan orang lain. Sementara dosa yang ringan itu dosa kita kepada Allah, ringan, mudah untuk bermohon ampunan. Dan dosa yang berat adalah dosa terkait dengan antar sesama manusia. Maka pernah saya sampaikan, ada dosa yang bisa dimaafkan, ada dosa yang sulit dimaafkan, ada dosa yang boleh jadi tidak dimaafkan.
dosa yang mudah dimaafkan dosa kita kepada Allah. Ya. Karena Allah dalam mempersiapkan ampunan kepada kita itu lebih longgar Allah memberikan ampunan ketimbang orang haus nyari air nggak ketemu-ketemu, ya, lalu ketemu. Ya. Itu kata Rasulullah begitu. Ya. Lebih longgar Allah memberikan ampunan kepada kita ketimbang orang nyari air nggak ketemu padahal udah haus banget, lalu kemudian ketemu. Misalnya. Ada dosa yang sulit dimaafkan, yaitu dosa antar sesama manusia. Ada dosa yang boleh jadi tidak dimaafkan. Dosa siapa? Dosa orang hidup kepada orang yang sudah mati. Sama orang meninggal dunia masih diomongin aja. Ya, orangnya sudah meninggal, ya, kelakuannya masih diomongin sama yang hidup. Nah itu berarti kita dosa sama orang yang sudah mati. Bagaimana cara minta maafnya? Datang ke kuburannya, ya, dilus-lus lisannya. Lalu ngomong, bang, gue salah sama abang, maafin ya. Jawab gak kira-kira dia? Nah, gak tahu. Kalau jawab bersuara bagaimana kira-kira? Ya, kabur gitu. Ya udah, sono lu pulang, udah gue maafin. Loncat dia kabur. Nah, karena itu Rasulullah mengingatkan, uzkuru mahasina mautakum. Ya, terhadap orang yang meninggal, sebut-sebut kebaikannya aja. Orang yang meninggal aja yang sudah nggak bisa balas sama kita, kalau berbuat buruk suruh disebut yang baik-baik saja. Apalagi terhadap orang yang sesama masih hidup. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, inilah gambaran pekerjaan sholat yang mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita sudah sholat tapi masih ada keji dan munkar, maka jangan salahkan sholatnya, tapi salahkan kita belum mampu memaknai sholat dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaatil syarr. Allahumma inna nas'aluka khairal haya wa khairal mamah wa khaira ma baina dzalik wa na'udzu bika min syarril haya wa syarril mamah wa syarri ma baina dzalik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.